buta logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika, Baginda Raja bersama para pengawal berkeliling kota Baghdad. Ia melihat masih banyak rakyatnya yang hidup dalam kemiskinan. Masing-masing dari mereka pun diberikan bantuan oleh Baginda Raja. Saat tengah memberikan bantuan, datanglah seorang pengemis buta menghadapnya. "Ampun Paduka yang mulia, saya ini miskin dan juga buta matanya Paduka. Berilah saya bantuan Paduka," pinta pengemis buta itu. Melihat di hadapannya pengemis tua yang buta, hati Baginda Raja pun merasa sangat iba. "Ini kek, saya kasih uang dan makanan. Kalau kakek butuh apa-apa, datanglah ke istana," ucap Baginda Raja. Setelah selesai memberikan bantuan, Baginda Raja kembali ke istana dan berkumpul bersama para menterinya. "Saya masih teringat dengan kakek buta itu. Saya merasa sangat kasihan kepadanya. Coba kalian cari tahu, masihkah ada rakyatku yang miskin dan buta?" tanya Baginda Raja. Salah satu menterinya pun menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, saya sudah mendatangi semuanya. Dan alhamdulillah hanya ada satu Paduka, yaitu kakek buta yang sudah Paduka jumpai kemarin." Mendengar itu Baginda Raja pun merasa lega. Namun tak lama kemudian muncul ide iseng di benaknya untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Para pengawal segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu prajurit berkata, "Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga. Katanya ada tugas penting yang harus Tuan Abu laksanakan." Dan tanpa membuang-buang waktu, Abu Nawas pun berangkat bersama para prajurit ke istana. Melihat kedatangannya, Baginda Raja pun langsung menyambutnya. "Kemarilah Abu Nawas, kemari. Saya ada tugas untukmu. Kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah." "Saya siap Paduka. Kalau boleh tahu, tugasnya apa Paduka?" tanya Abu Nawas. "Besok kamu harus membawa 100 orang yang matanya buta ke hadapanku," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun terkejut mendengarnya. Ini sih tugas yang tidak masuk akal," pikir Abu Nawas. "Setauku juga di kota Baghdad hanya ada satu orang yang buta, yaitu kakek tua pengemis itu." "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sanggup?" tanya Baginda Raja. Karena sudah terlanjur, Abu Nawas pun terpaksa menerima tugas tersebut dan kemudian dipersilahkan untuk pulang. Sesampainya di rumah, ia terus memutar otak untuk mencari cara menyelesaikan tugas aneh itu. Setelah berpikir lama, matanya tertuju pada sebuah handuk miliknya. Dari situlah muncul ide cemerlang. Abu Nawas pun tersenyum dengan puas. Dan keesokan harinya ia bersiap menuju ke istana dengan melilitkan handuk itu di kepalanya seperti sorban. Ia sengaja berjalan melewati pasar dan tempat ramai agar menarik perhatian orang. Tentu saja hal itu mengundang gelak tawa. "Hei Abu Nawas, apa yang kamu pakai itu?" tanya seseorang sambil tertawa. "Kamu ini sudah gila ya?" ejek yang lainnya. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. Ia malah berkata, "Siapa yang mau hadiah? Ayo ikut ke istana." "Yang benar Abu Nawas?" tanya mereka. "Ya bener lah, ayo ikut," jawab Abu Nawas. Orang-orang pun ikut bersamanya. Dan di tempat lain hal yang sama terjadi lagi. Setiap kali ada orang yang menertawakannya atau bertanya, "Apa yang kamu pakai itu?" Abu Nawas langsung mengajaknya ikut dengan iming-iming hadiah. Sesampainya di sana, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal melihat penampilan Abu Nawas. "Ya Abu Nawas, apa yang kamu pakai itu?" Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, "Paduka yang mulia, saya sudah menyelesaikan tugas. 100 orang buta yang Paduka minta sudah berkumpul di halaman istana."
Baginda Raja pun terkejut mendengar perkataan Abu Nawas itu. Bagaimana bisa ada 100 orang buta? Kan menurut data dari menteri, di negeri ini hanya ada 1. Karena penasaran, Baginda Raja pun keluar menemui mereka. Ternyata semua orang itu bermata normal. Abu Nawas, mereka semua bisa melihat. Mengapa kamu bilang mereka buta? Tanya Baginda Raja dengan heran. Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, begini Paduka Yang Mulia, saat mereka melihat saya, semuanya bertanya, hei Abu Nawas, apa yang kamu pakai itu? Padahal jelas-jelas mereka bisa melihat bahwa yang saya pakai ini adalah handuk. Karena masih juga bertanya, berarti mereka buta Paduka. Dan jumlah mereka ada 100 orang Paduka. Abu Nawas pun lalu menambahkan dengan senyum lebar. Dan sebagai bonusnya, saya tambah satu lagi, yaitu Paduka sendiri. Karena Paduka pun bertanya hal yang sama. Jadi totalnya ada 101 orang buta Paduka. Baginda Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas. Ia pun memerintahkan untuk memberikan hadiah uang yang banyak kepada Abu Nawas. Sebagian dari uang itu kemudian dibagikan oleh Abu Nawas kepada orang-orang yang telah menemaninya ke istana. Kisah selanjutnya. Selain terkenal usil dan kocak, Abu Nawas juga dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Hal ini sudah diketahui oleh Baginda Raja, baik dari para menterinya maupun dari orang-orang terdekatnya. Namun, Baginda Raja belum puas jika dirinya tidak melihatnya secara langsung. Akhirnya pada suatu hari Baginda Raja memutuskan untuk menguji seberapa dermawannya Abu Nawas. Baginda Raja menyamar sebagai pengemis dengan mengenakan pakaian compang-camping, sehingga dirinya tidak dikenali oleh orang lain termasuk Abu Nawas. Tanpa ada pengawal yang mendampingi, Baginda Raja berjalan menuju tempat Abu Nawas. Ketika Baginda Raja menemukan Abu Nawas tengah duduk sendirian di pinggir jalan, ia pun segera menghampirinya. Wahai Tuan, apakah engkau tahu di mana aku bisa menemukan Abu Nawas? Aku ingin bertemu dengannya. Tanya Baginda Raja yang menyamar sebagai pengemis. Abu Nawas yang tidak menyadari bahwa lelaki di depannya adalah Baginda Raja sempat kaget dan bertanya, untuk apa kamu ingin bertemu dengannya? Aku ingin meminta sedekah kepadanya, Tuan, jawab Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam, mengamati dengan seksama sosok pengemis di hadapannya. Minta sedekah, tapi kok pilih-pilih orang? Apa maksudnya? Pikir Abu Nawas. Setelah beberapa lama, Abu Nawas pun mulai menyadari bahwa lelaki di depannya adalah rajanya sendiri. Menyadari penyamaran Baginda Raja, Abu Nawas pun memutuskan untuk mengerjainya. Oh, jadi kamu ingin bertemu dengan Abu Nawas? Aku bisa mengantarkanmu kepadanya. Dia itu orang yang terhormat. Kamu nggak bisa menjumpainya di sini. Namun jika kamu beruntung, aku bisa membantumu menemukannya, ucap Abu Nawas. Oh ya? Bagaimana aku bisa menemukannya, Tuan? Tanya Baginda Raja. Kamu bisa menemukannya di dekat istana. Katanya sih dia sering berkumpul di sana dan sering dimintai pendapat oleh Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana aku bisa mengenalinya, Tuan? Tanya Baginda Raja kembali. Kamu gak usah khawatir tentang itu. Ketika kamu berdiri di dekatnya, dia pasti akan tahu siapa kamu. Dan satu hal lagi, kamu jangan meminta sedekah kepadanya, kata Abu Nawas. Loh, kenapa? Apakah dia pelit? Tanya Baginda Raja. Oh, bukan pelit. Karena orang yang meminta lebih kaya darinya, jadi dia tidak akan memberimu sedekah.
jawab Abu Nawas. Kalau begitu, sia-sia dong aku mencari Abu Nawas, ujar Baginda Raja berpura-pura kecewa. Bukan sia-sia, tapi mana ada sih raja mengemis kepada rakyatnya? Cobalah cari cara yang lebih bermartabat Paduka, jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja tersadar bahwa penyamarannya telah terbongkar. Ia pun langsung pergi meninggalkan Abu Nawas dengan senyum kecil di wajahnya, menyadari bahwa kecerdikan Abu Nawas selalu saja mengalahkan rencananya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja ingin kembali mengerjai Abu Nawas. Setelah berdiskusi dengan para menteri, Baginda Raja merencanakan jebakan yang lebih rumit dan matang daripada biasanya. Kali ini kamu tidak akan bisa lolos, Abu Nawas, gumam Baginda Raja dalam hati. Baginda Raja pun mengutus beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Namun Abu Nawas sedang tidak dalam suasana hati yang baik dan ia pun menolak. Bilang saja sama rajamu, aku tidak mau datang, jawabnya dengan santai. Pengawal pun dengan tegas berkata, Tuan Abu, Anda tidak boleh menolak perintah Baginda Raja. Kalau Tuan bersikeras, kami akan membawa Tuan secara paksa. Akhirnya dengan berat hati, Abu Nawas pun setuju dan berangkat ke istana. Setibanya di sana, ia disambut oleh Baginda Raja dengan senyum penuh maksud tersembunyi. Abu Nawas, kemarilah, duduklah bersama kami, kata Baginda Raja. Terima kasih Paduka yang mulia. Apa yang ingin Paduka sampaikan? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian menunjukkan sebuah seruling yang indah. Abu Nawas, aku mendapat hadiah seruling ini dari sahabatku di negeri seberang. Aku ingin kamu memainkannya, Abu Nawas. Abu Nawas pun tahu bahwa ini adalah jebakan. Paduka, bukankah Paduka tahu kalau saya tidak bisa bermain musik? Katanya. Baginda Raja pun tersenyum. Kamu tidak perlu memainkannya sekarang, Abu Nawas. Bawalah pulang seruling ini untuk belajar. Nah, besok kembalilah ke sini dan tunjukkan kepadaku keahlianmu. Abu Nawas tahu bahwa ini bukan tugas biasa, tetapi justru ia memanfaatkan kesempatan ini. Paduka yang mulia, kalau saya berhasil, apa hadiahnya? Baginda Raja pun menjawab, ya, jika kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah 100 dinar, Abu Nawas. Abu Nawas pun menawar, tapi maaf Paduka, belajar memainkan seruling dalam sehari itu bukan perkara mudah. Saya ingin hadiahnya 2 kali lipat lah Paduka. Baginda Raja pun tersenyum licik dan menyetujui. Baik, tapi permainanmu harus membuatku terkesan, Abu Nawas. Dan esok harinya Abu Nawas pun kembali ke istana. Namun di sana ia juga melihat 3 pemain seruling profesional yang juga diundang. Siapa mereka Paduka? Tanya Abu Nawas dengan curiga. Baginda Raja pun kemudian menjawab, mereka adalah pemain seruling handal. Aku ingin melihat bagaimana kamu kalau dibandingkan dengan mereka. Orang pertama pun maju dan memainkan serulingnya dengan indah. Begitu pula dengan pemain yang kedua dan ketiga. Baginda Raja terlihat terkesan, bahkan terlena oleh alunan musik mereka. Dan kini giliran Abu Nawas. Aduh, sial ini, pikir Abu Nawas. Aku nggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Ia pun berdiri di depan, seruling di tangan, tapi tidak ada nada yang keluar. Ia diam beberapa saat. Hei Abu Nawas, kenapa kamu malah bengong? Mainkan serulingnya, perintah Baginda Raja. Abu Nawas pun menjawab, tenang Paduka, saya sedang berkonsentrasi Paduka. Tiba-tiba ide cerdik muncul di benaknya. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas mulai memainkan serulingnya. Namun suara yang keluar benar-benar kacau dan tidak berirama. Para hadirin tertawa terbahak-bahak melihat betapa buruknya permainan seruling Abu Nawas. Baginda Raja pun berseru, Abu Nawas, kamu gagal. Tidak ada keindahan dalam permainanmu. Sebagai hukuman, kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Namun Abu Nawas tidak kehilangan akal. Paduka yang mulia,
Bukankah Paduka melihat sendiri, seruling ini tidak mampu mengeluarkan suara yang indah? Itu karena ia terpesona dengan kewibawaan Paduka, puji Abu Nawas dengan penuh akal. Baginda Raja pun mendengus. Itu hanya alasanmu saja, Abu Nawas. Tidak, Paduka, saya bersungguh-sungguh. Seruling ini berkecil hati ketika melihat kebesaran Paduka dan tidak mampu mengeluarkan suara yang indah. Baginda Raja pun tertawa kecil. Lalu kenapa para pemain seruling ini bisa memainkannya dengan baik, sementara kamu tidak? Abu Nawas pun kemudian menjawab, karena mereka tidak melihat Paduka dengan rasa kagum seperti saya. Bagi mereka, Paduka hanyalah seorang raja, bukan sosok yang menginspirasi kebesaran. Sedangkan saya terlalu menghormati Paduka, sehingga seruling ini pun tidak berani mengeluarkan suara yang indah. Mendengar jawaban cerdik dari Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa berkata apa-apa. Ia sadar, betapapun konyolnya Abu Nawas, ia tetap menghormatinya dengan tulus. Akhirnya Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas dan memberinya hadiah 200 dinar, seperti yang telah ia janjikan. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan keliling kota. Ia merasa bangga melihat kotanya semakin maju dan ramai. Jalanan yang dulunya sepi kini dipenuhi para pedagang yang sibuk menjajakan dagangannya. Di tengah perjalanan, matanya tertuju pada sebuah toko buah yang baru. Sejak kapan ada toko buah di sini? Pikir Abu Nawas penasaran. Dan tanpa ragu, ia pun melangkah masuk. Silakan berbelanja, Tuan. Mau cari buah apa? Sabut si penjual dengan ramah. Oh, tidak, terima kasih. Saya hanya ingin melihat-lihat, jawab Abu Nawas. Silahkan, Tuan. Toko kami ini paling lengkap, Tuan. Semua jenis buah tersedia, ujar si penjual dengan bangga. Abu Nawas pun mengangguk sambil bertanya. Sejak kapan kamu berjualan di sini? Perasaan 2 hari yang lalu toko ini belum ada. Benar, Tuan. Kami baru buka kemarin, jawab si penjual. Awalnya Abu Nawas hanya ingin melihat-lihat, tetapi cara si pedagang menata buah-buahan begitu menarik hingga ia tergoda untuk membelinya. Kamu pintar membajang daganganmu, orang jadi tertarik membelinya, puji Abu Nawas. Si penjual pun tersenyum senang. Terima kasih, Tuan. Tuan mau beli apa? 1 kilo anggur saja, jawab Abu Nawas. Dan setelah transaksi selesai, Abu Nawas pun pulang dengan buah anggur di tangannya. Namun sesampainya di rumah, ia kecewa bukan main. Semua buah anggur yang dibelinya ternyata sudah busuk. Kurang ajar, dia menipuku, gerutu Abu Nawas. Ia pun memutar otak untuk membalas kecurangan si penjual. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pun kembali mendatangi toko buah tersebut. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tanya si penjual seolah tak bersalah. Ya, aku ingin membeli buah apel, jawab Abu Nawas. Silahkan, Tuan, mau berapa kilo? 1 kilo saja, kata Abu Nawas. Si penjual pun menimbang dan membungkus apel untuknya. Namun saat hendak membayar, Abu Nawas pun berpura-pura berubah pikiran. Aduh, aku lupa. Istriku kan tidak suka apel. Boleh nggak aku ganti dengan buah anggur saja? Tanya Abu Nawas. Oh, tentu saja boleh, Tuan. Silakan ditukar saja, jawab si penjual tanpa curiga. Tak ingin tertipu lagi, kali ini Abu Nawas pun memilih sendiri buah anggur yang masih segar, lalu memasukkannya ke dalam bungkusan apel tadi. Dan setelah ditimbang, si penjual pun menyerahkan bungkusan anggur tersebut. Ini, Tuan, 1 kilo anggurnya, katanya. Namun bukannya membayar, Abu Nawas malah berjalan menuju pintu keluar. Tunggu dulu, Tuan, Anda kan belum membayar, teriak si penjual. Abu Nawas pun berpaling dan berkata santai. Loh, bukankah aku tidak jadi membeli apel? Iya, Tuan, tapi Tuan kan membawa buah anggur, protes penjual. Ya, betul, tapi kan aku sudah menukarnya dengan apel. Ya, tapi kan Tuan belum membayar apel. Loh, tentu saja aku tidak membayarnya. Aku kan tidak jadi membeli apel, balas Abu Nawas sambil tersenyum. Si penjual pun terdiam, ia kebingungan sendiri mencoba memahami logika Abu Nawas. Namun, sebelum ia bisa membantah, Abu Nawas sudah melenggang keluar dari toko dengan puas, meninggalkan si penjual yang hanya bisa bengong.
Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di kedai kopi favoritnya. Ia menikmati secangkir kopi hangat sambil mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba ia melihat sekelompok orang yang berkumpul dan tampak berdebat dengan serius. Rasa penasarannya pun muncul dan Abu Nawas mendekati kerumunan itu. Di tengah kerumunan, seorang pria berjenggot tebal sedang berbicara dengan lantang. Rokok itu haram, tidak ada manfaatnya sama sekali, dan hanya membahayakan kesehatan, katanya. Seorang pria lain yang tampak sebagai perokok berat dengan sebatang rokok di tangannya membantah. Woi, nggak bisa begitu dong. Rokok itu membantu menenangkan pikiran, dan toh banyak orang yang menikmatinya. Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya pun menyapa. Saudaraku, apa yang sedang kalian perdebatkan ini? Pria berjenggot tebal itu pun menjawab. Kami sedang mendiskusikan apakah rokok itu haram atau tidak. Nah, kalau kamu Abu Nawas, apa pendapatmu? Abu Nawas pun mengangguk bijak lalu berkata, baiklah, ayo kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang apakah ada yang tahu hukum makan roti dengan susu? Kerumunan itu terdiam, lalu salah satu dari mereka menjawab. Tidak ada Abu Nawas, itu sih perkara mubah, boleh-boleh saja dilakukan. Abu Nawas pun tersenyum dan melanjutkan. Lalu bagaimana dengan naik unta di sore hari? Kembali kerumunan terdiam. Pria berjenggot tebal pun menjawab. Ya, tentu saja tidak ada hukum yang melarangnya lah Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, nah, jika hal-hal sederhana seperti itu tidak ada hukumnya, kenapa kita tidak melihat rokok dengan cara yang sama? Rokok, roti dengan susu, atau naik unta di sore hari tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang penting adalah niat dan dampaknya. Tapi Abu Nawas, rokok itu kan jelas merugikan kesehatan. Bukankah sesuatu yang merugikan itu harus dihindari? Tanya pria berjenggot tebal. Abu Nawas pun mengangguk setuju. Iya, itu benar saudaraku. Tapi ingatlah, banyak hal yang jika berlebihan juga merugikan. Minum kopi terlalu banyak bisa membuat jantung berdebar-debar. Tetapi apakah kita akan melarang kopi? Pria perokok yang tadi berdebat tersenyum lebar karena merasa didukung oleh Abu Nawas. Tuh, lihat, Abu Nawas saja setuju denganku. Tapi Abu Nawas mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk mendengarkan. Tunggu dulu, aku belum selesai. Sebaliknya, kita juga harus bijak. Jika kita tahu sesuatu yang tidak baik untuk kita, maka kita harus menguranginya. Jadi, rokok itu tidak haram, tapi juga tidak bijak untuk dikonsumsi secara berlebihan. Semua orang terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Dengan nada jenaka, Abu Nawas menambahkan, dan ingat, jika kalian ingin merokok, lakukanlah jauh dari orang yang tidak merokok. Sebab tidak semua orang itu suka roti dengan susu, dan pastinya tidak semua orang juga suka dengan asap rokok. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Pria berjenggot tebal dan perokok berat itu pun saling tersenyum, menyadari bahwa mereka bisa bersepakat untuk sependapat dengan cara yang damai dan penuh dengan humor. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, Abu Nawas bangun dengan semangat. Ia membayangkan hari yang indah, menikmati udara segar sambil mengelus keledai kesayangannya, si Jambul. Namun saat ia keluar dari rumah dan melihat kandangnya, keledainya sudah raib. "Jambul, kemana kamu?" seru Abu Nawas panik. Ia pun mengelilingi pekarangan, mencari di balik semak-semak, bahkan di bawah tikar, seolah-olah keledai itu bisa menyelinap ke situ.
tapi hasilnya nihil. Dengan wajah yang muram, Abu Nawas segera pergi ke rumah Tuan Hakim. Ia berjalan tergesa-gesa, sesekali mengomel sendiri. Setibanya di sana, ia pun langsung berteriak, "Tuan Hakim, saya ingin melaporkan pencurian, Tuan." Tuan Hakim yang sedang menyeruput teh nyaris tersedak mendengar teriakan Abu Nawas. Ia pun menatapnya dengan heran. "Apa yang terjadi, Abu Nawas?" "Seseorang telah mencuri keledai saya, Tuan. Saya butuh bantuan Anda untuk menemukannya," kata Abu Nawas dengan wajah penuh harap. Tuan Hakim mengangguk serius dan mulai bertanya, "Oh, siap Abu Nawas. Ceritakan bagaimana kejadiannya dan seperti apa ciri-ciri pelakunya." Abu Nawas pun terdiam sebentar, lalu mengangkat bahu. "Bagaimana aku tahu, Tuan Hakim? Aku kan tidak ada di sana saat kejadian. Kalau saja aku ada di sana, tentu aku sudah menghentikan pencuri itu dan tidak membiarkan dia mengambil keledaiku." Tuan Hakim pun menepuk dahinya, sementara Abu Nawas pun melanjutkan omelannya. "Kalau saya tahu pencurinya, tentu saya tidak akan repot-repot datang ke sini, Tuan Hakim. Langsung saya datangi rumahnya dan ambil kembali keledai saya." Tuan Hakim pun mencoba menahan tawa. "Jadi, kamu melaporkan pencurian tanpa tahu siapa pelakunya?" "Ya, tentu sajalah, Tuan Hakim. Bukankah tugas Anda untuk mencari tahu?" sahut Abu Nawas sambil bersedekap. Tuan Hakim pun menghela nafas panjang. "Baiklah Abu Nawas, kalau begitu aku akan menyelidikinya." Namun sebelum ia sempat melanjutkan perkataannya, Abu Nawas sudah berdiri dan bersiap pergi. "Ah, percuma saja aku datang ke sini. Sudah jelas keledaiku tidak akan kembali begitu saja. Lebih baik aku pulang dan mencari cara lain," kata Abu Nawas sambil melangkah keluar. Tuan Hakim pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah Abu Nawas. "Orang ini memang selalu aneh," gumamnya sambil tersenyum kecil. Sementara itu Abu Nawas pun berjalan pulang dengan pikiran penuh rencana. "Mungkin aku bisa memasang jebakan pencuri. Atau mungkin keledai itu yang kabur karena bosan denganku," pikir Abu Nawas. Apapun itu, satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan pencuri itu lolos begitu saja." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas mendengar kabar bahwa kepala sipir penjara di kota itu bertindak semena-mena. Ia dikenal kejam, sewenang-wenang, dan tidak segan-segan memenjarakan orang yang berani melawan atau sekedar tidak disukainya. Banyak orang di kota itu merasa ketakutan karena mereka bisa saja masuk penjara tanpa alasan yang jelas. Mendengar hal ini, Abu Nawas pun merasa penasaran dan ingin memastikan kebenarannya. Ia pun menyusun rencana untuk masuk ke penjara tanpa menimbulkan kecurigaan. Dengan dalih ingin menghibur para tahanan, ia meminta izin kepada kepala sipir untuk masuk ke dalam. Karena Abu Nawas adalah sosok yang dikenal luas, kepala sipir pun tidak bisa menolaknya. "Tentu saja Tuan Abu, kami sangat senang jika Anda bersedia menghibur para tahanan," kata kepala sipir dengan senyum yang dibuat-buat. Namun Abu Nawas tahu bahwa senyuman itu tidak tulus. Dan setelah masuk ke dalam penjara, Abu Nawas pun mulai berbincang dengan para tahanan. Satu persatu mereka mengungkapkan keluh kesahnya. "Tuan Abu, aku sama sekali tidak bersalah, Tuan. Aku hanya seorang pedagang kecil, tetapi aku difitnah mencuri," keluh seorang tahanan tua. "Saya juga, Tuan Abu. Saya hanya berjalan di dekat rumah kepala sipir itu. Tiba-tiba ditangkap karena dianggap mencurigakan," ujar tahanan lain dengan wajah penuh kesedihan. Abu Nawas terus mendengar cerita-cerita serupa dari hampir semua tahanan. Mereka menangis, meratapi nasib mereka yang terjebak dalam ketidakadilan. Namun ada satu orang tahanan yang tetap diam. Ia duduk bersandar pada dinding dengan wajah yang tenang, seolah tidak memiliki keluhan seperti yang lainnya.
Karena penasaran, Abu Nawas pun mendekatinya dan bertanya, "Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga merasa dipenjara secara tidak adil?" Lelaki itu pun menggeleng. Tidak Tuan Abu, aku memang bersalah Tuan. Aku telah mencuri dan merampok. Sudah sepantasnya aku berada di sini." Abu Nawas pun terdiam sejenak lalu tersenyum tipis. "Kamu jujur juga ya?" Lelaki itu pun mengangkat bahunya. "Untuk apa aku berbohong Tuan? Dan lagi pula aku sudah menerima hukuman ini dengan sadar." Mendengar jawaban itu, Abu Nawas pun mendapatkan ide yang cerdik. Ia segera menemui kepala sipir dengan membawa serta tahanan yang telah mengaku bersalah itu. Saat tiba di hadapan kepala sipir, Abu Nawas berkata dengan suara yang lantang, "Wahai kepala sipir, aku ingin meminta satu hal darimu." Kepala sipir itu pun menatapnya penuh selidik. "Apa itu Tuan Abu?" "Lepaskan orang ini," kata Abu Nawas sambil menunjuk tahanan yang mengaku bersalah. Mata kepala sipir pun membelalak. "Apa? Tapi dia memang bersalah Tuan. Kenapa aku harus melepaskannya?" Abu Nawas pun tersenyum cerdik. "Justru karena dia bersalah, maka kamu harus membebaskannya." Kepala sipir pun semakin kebingungan. "Aku tidak mengerti Tuan Abu." Abu Nawas pun lalu menjelaskan dengan nada serius. "Lihatlah kepala sipir, hampir semua tahanan di penjara ini mengaku tidak bersalah. Mereka semua adalah orang-orang yang kamu jebloskan ke penjara secara tidak adil. Sementara itu hanya ada satu orang yang benar-benar bersalah, yaitu dia. Jika kamu membiarkannya tetap di sini, dia bisa memberikan pengaruh buruk kepada semua tahanan yang tidak bersalah. Jadi lebih baik kamu bebaskan dia dan biarkan yang tidak bersalah pergi." Kepala sipir pun terdiam. Wajahnya mendadak pucat. Ia sadar bahwa sindiran Abu Nawas adalah tamparan keras untuknya. Jika perkataan Abu Nawas tersebar luas, maka semua orang akan tahu betapa tidak adilnya sistem penjara yang ia jalankan. Dengan tubuh gemetar, kepala sipir pun menelan ludah dan berkata, Aku akan memperbaiki sistem ini Tuan. Aku tidak ingin masalah ini sampai terdengar ke orang-orang di luar Tuan." "Jadi kamu akan membebaskan mereka?" tanya Abu Nawas dengan nada yang menekan. Kepala sipir pun mengangguk. Iya Tuan, aku akan membebaskan para tahanan yang tidak bersalah." Dan sesuai janjinya, kepala sipir pun segera membuka gerbang penjara dan membebaskan para tahanan yang telah ditahan tanpa alasan jelas. Wajah mereka berseri-seri penuh kebahagiaan. Sementara itu, tahanan yang benar-benar bersalah tetap berada di dalam selnya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah urusan di penjara selesai, Abu Nawas pun berjalan keluar dengan senyum puas di wajahnya. Ia berhasil memberikan pelajaran kepada kepala sipir tanpa harus berdebat atau bertindak kasar. Dan di luar penjara, para mantan tahanan yang baru saja dibebaskan pun mengerumuni Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. "Tuan Abu, Anda benar-benar orang yang bijaksana. Tanpa Anda, kami mungkin akan selamanya mendekam di penjara Tuan." Abu Nawas pun hanya tersenyum. Keadilan itu bukan tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang siapa yang berani menegakkan kebenaran. Dan setelah hari itu, kepala sipir pun tak lagi berani bertindak sewenang-wenang. Ia mulai berhati-hati dalam menentukan siapa yang layak dipenjara dan siapa yang tidak. Dan Abu Nawas, ia kembali ke rumahnya dengan tenang, menantikan petualangan berikutnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, suasana pengadilan mendadak ramai ketika seorang wanita bergegas masuk sambil menyeret suaminya. Wajahnya merah padam menahan amarah. "Tuan Hakim, saya menuntut keadilan Tuan," serunya dengan lantang. Di hadapan Abu Nawas yang saat itu menjabat sebagai hakim, wanita itu pun menunjuk suaminya dengan penuh emosi.
Suami saya telah berbuat aniaya. Dia menggigit telinga saya, Tuan. Para hadirin yang memenuhi ruang sidang langsung terkejut. Mereka saling berbisik, membayangkan bagaimana mungkin seseorang tega menggigit telinga istrinya sendiri. Namun sang suami tak tinggal diam. Dengan wajah polos ia pun menggeleng keras. "Tidak, Tuan Hakim, dia menggigit telinganya sendiri," bantahnya tanpa ragu. Si isi ruangan pun langsung riuh. Beberapa orang bahkan tertawa tertahan. Sang istri pun mendelik marah. "Mana mungkin? Coba lihat, mana ada orang yang bisa menggigit telinganya sendiri?" Abu Nawas yang sejak tadi menyimak menepuk meja untuk menenangkan suasananya. "Saya harap kalian tenang. Kalau terus bertengkar, bagaimana saya bisa mengambil keputusan dengan adil?" katanya dengan suara tegas. Ruangan yang tadinya gaduh pun perlahan menjadi sunyi. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas pun bertanya, "Apakah ada saksi yang melihat kejadian ini?" Keduanya pun serempak menjawab, "Tidak ada, Tuan Hakim. Waktu itu hanya kami berdua." Abu Nawas pun mengangguk. "Baiklah, beri saya sedikit waktu. Saya akan mencari tahu siapa yang benar." Tanpa menjelaskan maksudnya, Abu Nawas pun bangkit dari kursinya dan masuk ke ruang belakang. Orang-orang mulai bertanya-tanya apa yang hendak dilakukan oleh sang hakim cerdik itu. Di dalam kamar, Abu Nawas pun berdiri di depan cermin dan mulai mencoba eksperimen yang konyol, yaitu menggigit telinganya sendiri. Ia memiringkan kepalanya ke kanan, lalu ke kiri. Ia menarik telinganya dengan tangannya, mendorong lehernya sejauh mungkin hingga akhirnya bruk! Abu Nawas pun kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur. Kepalanya terbentur meja dan meninggalkan memar di dahinya. Sambil meringis kesakitan, ia pun bangkit perlahan. "Astagfirullah, ternyata benar-benar mustahil menggigit telinga sendiri," gumam Abu Nawas. Meskipun kepalanya masih berdenyut, ia tersenyum puas karena telah menemukan cara membuktikan siapa yang bersalah. Kembali ke ruangan sidang dengan langkah yang mantap, Abu Nawas langsung berkata kepada bawahannya, "Periksa dahi sang istri itu, apakah ada memar?" Bawahannya pun segera memeriksa dan menjawab, "Tidak ada, Tuan Hakim." Abu Nawas pun tersenyum dan mengetuk meja. "Dengan ini saya menyatakan bahwa sang istri tidak mungkin menggigit telinganya sendiri. Itu berarti suaminya bersalah dan harus dihukum." Sang suami pun terperanjat. "Loh, apa buktinya saya bersalah, Tuan Hakim? Bagaimana bisa Anda mengambil keputusan seperti itu?" Abu Nawas pun dengan tenang menjawab, "Tadi aku mencoba menggigit telingaku sendiri, dan lihat hasilnya." Ia pun menunjuk dahinya yang memar. "Kalau benar istrimu menggigit telinganya sendiri, pasti dahinya juga memar. Tapi nyatanya tidak. Jadi jelas siapa pelakunya." Seisi ruang sidang pun langsung tertawa terbahak-bahak. Sementara itu sang suami pun hanya bisa pasrah menerima hukuman. Sebelum meninggalkan ruangan sidang, Abu Nawas pun bergumam pelan sambil mengelus dahinya yang masih nyeri. Siapa sangka jadi hakim bisa beresiko memar begini. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas mengalami sakit gigi yang sangat parah. Awalnya hanya terasa nyeri saat ia makan, tapi lama-kelamaan sakitnya semakin menjadi-jadi. Baik saat berbaring maupun berdiri, rasa sakitnya tidak kunjung hilang. "Aduh, ini sakit sekali," keluh Abu Nawas sambil memegangi pipinya yang mulai membengkak. Ia mencoba berbagai cara untuk meredakan sakitnya. Pertama, ia mengompres pipinya dengan air hangat, berharap sakitnya bisa meledak dan hilang begitu saja. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Aku harus mencoba cara lain," gumam Abu Nawas. Kemudian ia pun berkumur dengan air garam, berharap rasa asin itu bisa membunuh rasa sakit giginya. Tapi setelah beberapa kali berkumur, sakitnya tetap sama,
malah semakin nyut-nyutan. Melihat suaminya yang meringis kesakitan, awalnya istri Abu Nawas pun merasa iba. Tapi setelah berhari-hari melihatnya mengeluh tanpa ada perubahan, ia pun mulai kehilangan kesabaran. "Kalau itu gigiku, aku pasti sudah mencabutnya sejak kemarin," seru istrinya dengan nada kesal. Abu Nawas yang tengah menahan rasa sakit, tiba-tiba merasa emosinya ikut terpancing. "Kalau itu gigimu, aku juga akan mencabutnya. Tapi masalahnya ini gigiku, bukan gigimu," balasnya sambil berteriak. Istrinya hanya bisa menghela nafas, sementara Abu Nawas masih gelisah karena sakitnya tak kunjung reda. Kisah selanjutnya. Sore itu, Abu Nawas tampak kebingungan. Pasalnya ia kembali kehilangan keledainya. Dasar emang keledai sialan, bikin repot aja. Kalau terus-terusan hilang begini, besok akan kujual, gerutu Abu Nawas. Kemudian ia pun berkeliling kampung untuk mencari keledainya yang kabur itu. Namun setelah ia berjalan ke sana kemari, keledainya masih belum juga ditemukan. Karena sudah merasa lelah, ia memutuskan untuk beristirahat sebentar di depan rumah salah satu warga. Ternyata di rumah tersebut ada sepasang kekasih yang sedang dilanda asmara. Sayup-sayup Abu Nawas mendengar rayuan si lelaki kepada kekasihnya. "Wahai pujaan hatiku, engkau adalah segalanya bagiku. Selamanya aku ingin selalu bersamamu." Si wanita pun membalas, "Aku juga mencintaimu. Aku tak ingin kehilangan dirimu." Si lelaki tak mau kalah. "Wahai pujaan hatiku, tidakkah engkau tahu, memandangmu itu seperti aku bisa melihat seisi dunia." Mendengar itu, Abu Nawas pun segera menghampiri mereka berdua. "Nah, kebetulan aku sangat butuh bantuanmu," kata Abu Nawas kepada si lelaki. Melihat kedatangan Abu Nawas yang tiba-tiba, tentu saja membuat si lelaki terkejut dan terganggu. "Tuan ini siapa? Dan mau apa datang kemari? Pergilah, jangan ganggu kami," balas si lelaki. "Maaf ya, bukannya aku bermaksud mengganggu kalian berdua, tapi aku sungguh membutuhkan pertolonganmu," timpal Abu Nawas. "Ya sudah, beritahu aku apa yang bisa aku bantu," tanya si lelaki. "Begini, aku telah kehilangan keledaiku. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi belum juga kutemukan. Nah, sekarang aku minta tolong padamu, beritahu aku di mana keledaiku berada," pinta Abu Nawas. "Mana aku tahu? Kenapa kau tanyakan itu padaku?" balas si lelaki. "Loh, tadi kamu bilang pada kekasihmu, katanya dengan memandangnya kamu bisa melihat dunia dan seisinya. Makanya aku yakin kamu pasti tahu di mana keledaiku. Karena hilangnya kan masih berada di dunia ini," timpal Abu Nawas. Si pemuda menjadi emosi dengan perkataan Abu Nawas ini. "Ngapain juga kamu mengurusi pembicaraanku? Urusi saja keledaimu yang hilang itu," bentak si lelaki. "Jadi kamu gak tahu di mana keledaiku?" tanya Abu Nawas. "Aku gak tahu dan gak mau tahu. Sekarang pergilah, jangan ganggu kami," jawab si pemuda. "Masih muda tapi suka berbohong. Bagaimana nanti tuanya?" balas Abu Nawas. "Hei Nona, jangan percaya sama ucapannya itu. Dia itu pembohong," kata Abu Nawas kepada si wanita. Spontan si lelaki bertambah emosi. "Apa maksudmu? Siapa yang pembohong?" ucap si lelaki tidak terima. "Katanya kamu bisa melihat dunia dan seisinya. Keledaiku aja kamu tidak tahu. Bohong berarti kamu," jelas Abu Nawas sambil ngeloyor pergi.
kisah selanjutnya. Ada saja akal cerdik Abu Nawas untuk mensiasati hukuman Baginda Raja. Kisah ini bermula ketika suatu hari Abu Nawas berbuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka. Oleh sebab itulah ia pun akan dijatuhi hukuman. Namun karena seringnya lolos dari hukuman yang dijalaninya, kali ini Baginda Raja mempunyai cara lain yang berbeda dari biasanya untuk menghukum Abu Nawas. Kemudian dibawalah Abu Nawas ke tengah alun-alun dengan disaksikan seluruh masyarakat Baghdad. "Hei Abu Nawas," seru Baginda Raja, "atas kesalahan yang kau perbuat, kamu dihukum harus menjadi gembel selama sebulan. Kamu harus tidur di jalanan. Kamu tidak boleh mengemis atau meminta-minta makanan kepada orang-orang. Dan kamu tidak boleh membeli makanan untuk mengisi perutmu." Tugas Baginda Raja. "Lalu bagaimana kalau ada orang yang kasihan terus memberiku makanan, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Itu juga nggak boleh. Kamu tidak boleh menerima makanan dari orang-orang. Hai masyarakat Baghdad, siapapun yang kedapatan memberi Abu Nawas makanan, maka akan saya hukum seperti Abu Nawas," ancam Baginda Raja di hadapan masyarakat. Seketika Abu Nawas pun tertunduk lesu. Dalam hati ia berkata, "Hukuman macam apa ini? Bagaimana aku bisa mendapatkan makanan? Dan mana mungkin aku bisa bertahan sebulan tanpa makanan? Aku bisa mati kelaparan kalau begini." Kemudian dengan memberanikan diri, Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Ampun Paduka yang mulia, bukankah itu sama saja Paduka menghukum mati hamba? Lebih baik hukum gantung saja hamba sekarang, daripada hamba harus mati kelaparan tersiksa." Namun keinginan Abu Nawas ini langsung ditolak oleh Baginda Raja. "Oh, tidak bisa. Aku sudah tahu akal busukmu. Kalau aku penuhi keinginanmu, pasti dengan akal cerdikmu, kamu akan kembali lolos dari hukuman. Dan aku tak mau tertipu untuk kesekian kalinya," ujar Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terlihat putus asa dan pasrah menerima keputusan tersebut. Di saat itulah tiba-tiba terbesit di benaknya sebuah jalan keluar yang bisa menolongnya. Ia pun meminta kepada Baginda Raja untuk mengajak keledainya ikut serta selama ia menjadi seorang gembel. Abu Nawas beralasan bahwa keledainya adalah satu-satunya hewan yang paling ia sayangi, bahkan melebihi rasa sayangnya kepada sang istri. Kalaupun ia meninggal nanti, setidaknya ia meninggal di samping keledai kesayangannya. Rupanya, keinginan Abu Nawas yang satu ini dikabulkan oleh Baginda Raja. Dan Baginda Raja juga menjanjikan hadiah uang sejumlah 1000 dinar. Itu apabila Abu Nawas bisa bertahan hidup sampai 1 bulan ke depan. "Ingat Abu Nawas, aku akan menyuruh prajurit untuk mengintaimu selama sebulan ini." Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas mulai menjalani hukuman menjadi seorang gembel jalanan bersama keledai kesayangannya. Di hari pertama, Abu Nawas masih bisa bertahan tanpa makan dan minum. Di hari kedua, ia mulai merasakan haus dan lapar. Dan untuk menghilangkan rasa hausnya itu, ia meminum air di sungai yang jernih. Sementara keledainya dibiarkan makan rumput dan dedaunan, lalu ikut minum air di sungai tersebut. Di hari ketiga dan seterusnya, sekucur tubuh Abu Nawas mulai merasakan lemas. Ia sudah tak kuat menahan rasa lapar hanya dengan meminum air sungai. Dan disinilah Abu Nawas mulai menjalankan ide cemerlangnya. Ia pun mendatangi warung makan tempat biasa ia nongkrong. "Hei kawan, hutangi aku 1 porsi nasi dan ayam bakar. Nanti bulan depan, aku akan membayarnya 2 kali lipat," pinta Abu Nawas. "Waduh, maaf Abu Nawas. Bukannya aku tidak mau menolongmu, tapi aku sungguh tak bisa. Kau lihat sendiri kan, ada prajurit istana yang sedang mengintai kita.
Kalau sampai aku menghutangimu makanan, aku bisa dihukum sepertimu, Abu Nawas, tolak pemilik warung. Jangan khawatir kawan, makanan ini kan bukan untukku, tapi untuk keledaiku, ujar Abu Nawas. Mengetahui Abu Nawas mendatangi warung, prajurit yang ditugaskan menjadi pengintai segera menghampiri mereka berdua. "Hei Abu Nawas, sedang apa kamu?" tanya prajurit. "Ini, aku beli makanan untuk keledaiku," jawab Abu Nawas. "Mana ada keledai makan nasi dan ayam bakar," kata prajurit istana. "Iya, aku tahu itu. Tapi masalahnya, aku sudah merasa beberapa hari mendatang ajalku tidak lama lagi menjemput. Aku akan mati kelaparan. Dan sebelum ini terjadi, aku ingin memberikan keledai kesayanganku hidangan yang enak-enak. Bukankah ini tidak melanggar peraturan?" jelas Abu Nawas. "Baiklah, tapi awas, jangan sampai kamu berbohong. Dan kamu, pemilik warung, kalau sampai Abu Nawas ketahuan berbohong, kamu akan mendapatkan hukuman seperti Abu Nawas," ancam prajurit istana. "Gimana nih Abu Nawas? Aku tidak berani menjual makanan ini padamu," kata pemilik warung gemetaran. "Percayalah kawan, aku hutang makanan ini untuk keledaiku, bukan untukku. Apakah aku pernah berkata bohong padamu?" tegas Abu Nawas meyakinkan. Si pemilik warung tahu betul sifat Abu Nawas. Meskipun sering berbuat konyol dan usil, tapi Abu Nawas memang terkenal jujur dan tidak pernah berbohong. Oleh sebab itulah, si pemilik warung pun akhirnya memberi Abu Nawas nasi dan ayam bakar. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali mendatangi warung tersebut untuk hutang makanan dengan menu yang sama. Hal ini Abu Nawas lakukan selama 1 bulan lamanya. Sedangkan untuk menghadapi cuaca dingin saat malam hari, Abu Nawas memeluk keledainya. Setelah masa hukumannya berakhir, maka dipanggillah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Melihat tubuh Abu Nawas yang malah bertambah gemuk, Baginda Raja menjadi heran. "Kamu kok bisa terlihat segar bugar begitu, Abu Nawas? Kamu pasti melanggar peraturan ya?" tanya Baginda Raja. "Oh tidak Paduka, selama menjalani hukuman saya selalu mentaati peraturan," jawab Abu Nawas. "Tapi kata prajurit yang aku tugaskan untuk mengintaimu, setiap hari kamu membeli nasi dan ayam bakar. Kamu pasti telah berbohong Abu Nawas," hardik Baginda Raja. "Hamba sama sekali tidak berbohong. Begini Paduka, saya memang membeli makanan, tapi itu untuk keledaiku. Karena aku pikir sebelum aku mati kelaparan, aku ingin memberinya makanan yang enak-enak," jelas Abu Nawas. "Mana ada keledai makan nasi dan ayam bakar? Apa sebenarnya tujuanmu?" tanya Baginda Raja. "Paduka, dengan melihat keledaiku makan hidangan enak tersebut, setidaknya aku bisa mati dengan tenang, sambil membayangkan kalau aku yang memakan hidangan itu," ujar Abu Nawas. "Memang keledaimu mau memakannya?" tanya Baginda Raja. "Disitulah letak masalahnya Paduka. Padahal saya sudah membujuknya berulang kali, tapi keledai saya malah memilih makan rumput. Dan mungkin karena merasa kasihan, keledai itu menyingkirkan makanannya tepat di hadapanku, seolah-olah ia memberikan isyarat bahwa makanannya ia berikan untukku. Ya tentu saja, aku pun segera memakannya," kata Abu Nawas menuturkan. "Kalau seperti itu, berarti kamu telah melanggar peraturan Abu Nawas. Dan pemilik warung makan juga telah berani menentangku. Kamu dan pemilik warung makan akan aku hukum lebih berat lagi," tegas Baginda Raja. "Loh, sebentar. Salahnya di mana Paduka? Bukankah Paduka mengatakan selama saya menjalani hukuman, saya harus di jalanan? Dan saya lakukan itu. Saya juga tidak mengemis atau meminta makanan kepada orang-orang. Dan saya juga tidak membeli makanan untuk mengisi perut saya. Tapi saya membeli makanan untuk keledai saya.
Namun karena ia kasihan, lalu ia memberikannya kepadaku. Bukankah peraturan selanjutnya saya tidak boleh menerima pemberian makanan dari orang-orang? Tapi kalau yang memberi makanan adalah keledai, tentu itu tidak melanggar peraturan kan, Paduka? Kata Abu Nawas beralasan. Mendengar hal itu, Baginda Raja terdiam dan tak sanggup membantahnya. Berkat kecedikan Abu Nawas, ia pun akhirnya berhasil menjalani hukuman tanpa harus mati kelaparan. Dan sesuai perjanjian, Abu Nawas diberi hadiah 1000 dinar. Ia pun segera bergegas pergi ke pemilik warung untuk membayar hutangnya selama sebulan. Kisah selanjutnya. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas berjalan di tengah pasar. Sambil melihat ke dalam topinya, lalu tersenyum bahagia. Orang-orang pun heran, lalu mereka bertanya, saudaraku, Abu Nawas, apa yang kau lihat ke dalam topimu itu? Kok sampai membuatmu tersenyum bahagia seperti itu? Oh ini, aku sedang melihat surga yang dihiasi barisan bidadari, kata Abu Nawas dengan ekspresi meyakinkan. Ah, masa? Coba aku lihat, kata salah seorang yang penasaran melihat tingkah Abu Nawas. Ya silakan, tapi aku nggak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat, kata Abu Nawas. Loh, memangnya kenapa Abu Nawas? Tanya orang-orang di sekitar Abu Nawas yang serempak, karena sama-sama semakin penasaran. Ya, karena hanya orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dengan bidadarinya di dalam topi ini, kata Abu Nawas meyakinkan. Salah seorang mendekat, lalu berkata, sini, coba aku lihat. Silahkan, kata Abu Nawas. Orang itu pun bersegera melihat ke dalam topi, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas, kemudian menengok orang di sekelilingnya. Wah, benar kamu. Aku melihat surga di topi ini dan juga bidadari. Subhanallah, kata orang itu berteriak. Orang-orang pun heboh ingin menyaksikan surga dan bidadari di dalam topi Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas mewanti-wanti bahwa hanya orang beriman yang bisa melihatnya, tetapi tidak untuk orang kafir. Dari sekian banyak yang melihat ke dalam topi, banyak yang mengaku melihat surga dan bidadari. Tetapi ada beberapa di antaranya yang tidak melihat sama sekali, dan berkesimpulan bahwa Abu Nawas telah berbohong. Mereka pun melaporkan Abu Nawas ke Baginda Raja, dengan tuduhan telah menebarkan kebohongan di tengah masyarakat. Dan akhirnya Abu Nawas pun dipanggil menghadap Baginda Raja untuk diadili. Memangnya benar di dalam topimu bisa terlihat surga dengan bidadarinya? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka Yang Mulia, tapi ya hanya orang beriman dan soleh saja yang bisa melihatnya. Kalau yang tidak bisa melihatnya, ya berarti dia belum beriman dan masih kafir itu. Kalau Paduka mau menyaksikannya sendiri, silahkan, kata Abu Nawas. Baiklah, kalau begitu coba, aku mau menyaksikannya sendiri, kata Baginda Raja. Dan sudah tentu, Raja tak melihat surga, apalagi bidadari di dalam topi Abu Nawas. Tapi Raja lalu berpikir, kalau sampai ia mengatakan tidak melihat surga dan bidadari, berarti ia termasuk tidak beriman. Akibatnya bisa merusak reputasinya sebagai raja. Maka raja itu pun berteriak girang. Wah, kamu benar Abu Nawas, aku menyaksikan surga dan bidadari di dalam topimu. Rakyat yang menyaksikan reaksi rajanya itu lalu diam 1000 bahasa, dan tak ada lagi yang berani membantah Abu Nawas. Mereka takut berbeda dengan raja, karena khawatir dianggap dan dicap kafir atau belum beriman. Dan akhirnya konspirasi kebohongan yang ditebar oleh Abu Nawas mendapat legitimasi dari raja.
Boleh jadi dalam hati Abu Nawas tertawa sinis sambil bergumam, beginilah akibatnya kalau ketakutan sudah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan pun akan merajalela. Ketika keberanian lenyap dan ketakutan telah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan akan melenggang-langgang sebagai sesuatu yang benar. Ketakutan untuk berbicara jujur juga karena faktor gengsi. Gengsi dianggap belum beriman, atau dengan alibi atau alasan lainnya. Kepercayaan diri sebagai pribadi yang mandiri untuk berkomitmen pada kebenaran berdasarkan prinsip kejujuran telah dirontokkan oleh kekhawatiran label status yang sesungguhnya sangat subjektif dan semu. Kecerdikan konspirasi opini publik Abu Nawas telah menumbangkan kebenaran dan kejujuran. Dan akhirnya, kecerdasan tanpa kejujuran dan keberanian takluk di bawah kecerdikan yang dilakonkan dengan penuh keberanian dan kepercayaan diri, meskipun itu adalah kebohongan yang nyata. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Jahil datang ke rumah Abu Nawas sambil menggendong sekantung kacang goreng. Wajahnya penuh kebingungan. "Abu Nawas, tolong aku Abu Nawas. Ada sesuatu yang terus menggangguku," seru Abu Jahil sambil duduk di tikar. Abu Nawas pun mengerutkan dahi. "Ada apa Abu Jahil? Jangan bilang kamu punya masalah lagi dengan ayam tetangga yang berkokok tengah malam." "Bukan itu, ini lebih besar. Aku ingin tahu, kenapa manusia itu punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi Abu Nawas." Abu Jahil mengangkat sekantung kacang itu. "Lihatlah, aku makan satu kacang dan langsung ingin tahu apakah kacang berikutnya lebih enak. Dan begitu terus sampai kantong ini hampir habis. Kenapa kita tidak bisa berhenti penasaran Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum cerdik. "Nah, pertanyaan yang bagus Abu Jahil. Tapi aku tidak akan memberimu jawaban begitu saja. Aku akan memberimu sebuah ujian." "Ujian? Maksudmu seperti teka-teki atau permainan?" tanya Abu Jahil penuh semangat. "Lebih dari itu," kata Abu Nawas sambil masuk ke rumah. Beberapa saat kemudian ia keluar membawa kotak kayu kecil yang terkunci rapat. "Nah, ini adalah kotak rasa ingin tahu Abu Jahil. Kalau kamu berhasil membuka kotak ini, kamu akan menemukan jawaban atas pertanyaanmu." Abu Jahil menerima kotak itu dengan mata yang berbinar. "Baiklah, ini tantangan yang cocok untukku." Namun saat Abu Jahil mencoba membuka kotak itu, ia segera sadar bahwa ini tidak mudah. Ia menggoyangkan kotaknya, mencoba mencungkilnya dengan kuku, bahkan meniup celah-celah kecilnya sambil berkata, "Bukalah wahai kotak ajaib." Tapi kotak itu tetap tertutup rapat. 1 jam berlalu dan Abu Jahil mulai frustasi. "Abu Nawas, ini mustahil dibuka. Apa kau sengaja mengerjaiku?" Abu Nawas yang sedang asik makan kacang goreng milik Abu Jahil menjawab dengan santai, "Oh, tentu tidak Abu Jahil. Kamu hanya perlu lebih kreatif. Gunakan otakmu, bukan ototmu." Abu Jahil pun mendengus. "Kalau begitu, beri aku petunjuk dong." Abu Nawas pun memandangnya dengan senyuman yang jahil. "Baiklah, petunjuknya adalah jawabanmu ada di dalam dirimu sendiri." "Di dalam diriku? Maksudmu aku harus menelan kotaknya?" Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. "Bukan begitu Abu Jahil. Maksudku, cobalah pikirkan mengapa kamu begitu ingin tahu isi kotak itu. Apa yang membuatmu tak bisa berhenti memikirkannya?" Abu Jahil terdiam, mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. Tapi rasa frustasinya makin memuncak. "Aku menyerah. Buka saja kotaknya dan tunjukkan kepadaku apa isinya Abu Nawas." Dengan santai, Abu Nawas pun mengambil kotak itu, merogoh sakunya, dan mengeluarkan kunci kecil. Dengan sekali putaran, kotak itu pun terbuka. Abu Jahil pun melongok ke dalam kotak dengan penuh harap, tapi yang ia temukan hanyalah ruang kosong. "Apa? Kosong? Apa ini lelucon? Aku habiskan waktuku untuk membuka kotak kosong." Abu Jahil pun hampir saja melempar kotak itu ke tanah. Abu Nawas tertawa kecil.
Tenang Abu Jahil, isinya bukan kosong, tapi sebuah pelajaran. Kamu tahu kenapa kamu sangat ingin membuka kotak itu? Karena manusia punya rasa ingin tahu yang alami. Kita selalu ingin tahu apa yang ada di balik sesuatu, bahkan jika kita tidak yakin ada apa-apa. Itulah yang membuat manusia belajar, berkembang, dan menciptakan hal-hal yang hebat. Abu Jahil pun terdiam sejenak, lalu berkata, "Tapi kalau begitu, apa gunanya rasa ingin tahu kalau ujung-ujungnya mengecewakan?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. Rasa ingin tahu bukan tentang hasil Abu Jahil, tapi tentang proses. Proses mencari jawaban itu yang membuat hidup lebih menarik. Tanpa rasa ingin tahu, hidup kita akan datar seperti roti tanpa ragi. Dan lihatlah, dengan rasa ingin tahu tadi, kamu bahkan lupa soal kacangmu. Abu Jahil melirik kantong kacangnya yang kini ternyata telah kosong. "Hei, kamu makan semua kacangku?" Abu Nawas pun tersenyum lebar sambil mengunyah. "Ya, begitulah. Dan bahkan kamu tak sadar karena sibuk dengan kotak itu. Itu bukti bahwa rasa ingin tahu bisa mengalahkan segalanya, termasuk rasa lapar." Abu Jahil pun tertawa keras sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kamu memang selalu punya cara untuk membuatku bingung," dan tertawa Abu Nawas. Dan keduanya pun tertawa bersama. Sementara rasa ingin tahu Abu Jahil kini berubah menjadi rasa hormat kepada kecerdikan sahabatnya itu.